Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Khotiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sering orang bertanya atau para panitia yang melaksanakan pemotongan hewan kurban, ibadah kurban, mereka bertanya, boleh nggak memberikan sesuatu dari hewan kurban itu sebagai upah kepada pemotong hewannya atau sebagai upah kepada tukang jagal? Karena banyak panitia, pertimbangannya bisa jadi karena memang efisiensi waktu, karena mereka memang sudah ahli, atau juga memang tidak ada yang bisa memotong dengan cepat di panitia tersebut, sehingga mereka memanggil tukang jagal untuk memotong hewan kurbannya dan cepat didistribusikan. Khotiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan hal ini, maka Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadisnya, disampaikan oleh seorang sahabat radhiyallahu an, yang beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku an aku ma'ala budnatin, untuk menyembeli, melakukan pelaksanaan pemotongan hewan kurban budnah. Kemudian, dan Rasul juga memerintahkan untuk uqassima, mendistribusikan kulitnya dan juga mendistribusikan dagingnya. Wa amaroni Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW juga memerintahkan kepadaku an la u'tiya jazzaron syai'an minha, agar aku tidak memberikan apapun dari hewan kurban tersebut kepada tukang jagal sebagai gaji, sebagai bayaran atau sebagai kafalah atas jasa pemotongan hewan kurbannya. Jadi jelas dalam hadis ini bahwa Rasulullah SAW melarang kita untuk membayar, memberikan transport, memberikan kafalah, memberikan insentif atau memberikan gaji atau apapun namanya kepada tukang jagal yang memotongkan hewan kurban dari hewan yang dipotong, dari hewan kurban yang dipotong. Ini perintah dari Rasulullah SAW. Ini larangan dari Rasulullah SAW kepada kita semua. Tidak boleh memberikan apapun, kulitnya, kepalanya. Terkadang tukang jagal yang menawarkan, udah saya potong aja nih hewannya, sapinya, tapi kepalanya buat saya, nggak usah bayar apa-apa. Udah saya potong semua hewan kurbannya, nggak usah bayar ke saya, tapi kulitnya aja buat saya. Khotiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara tidak langsung itu merupakan gaji, itu merupakan insentif, itu merupakan upah atas jasa pemotongan hewan kurban yang dilakukan dari tukang jagal. Dan ini dilarang oleh Rasulullah SAW, karena sama saja dengan membisniskan hewan kurban yang sudah dipotong. Pada dasarnya ketika seseorang berkurban, maka hewan, semua yang terkait dengan hewan, kepalanya, kulitnya, dagingnya, itu sudah disedekahkan. Sehingga tidak boleh membayar melalui bagian dari hewan kurban tersebut. Khotiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu maka panitia harus mengalokasikan budget yang lainnya untuk insentif bagi tukang jagal, bagi yang memotong hewan kurbannya. Bisa dipungut dari orang yang berkurban, misalnya setiap 1 ekor kambing sekian jasa untuk pemotongannya, sehingga hewannya utuh didistribusikan, disedekahkan kepada siapa yang berhak untuk menerimanya. Khotiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan
pelaksanaan itu bagi semua panitia pemotongan hewan kurban dan meredhoinya, serta kita bisa maksimal dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan menggugah nurani untuk menebar kepedulian.